Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di bedah buku NLP. Ya, ini pertemuan yang ketiga. Kita sudah masuk ke pembahasan outcome tepatnya di eh, 5 langkah ya. Kalau dulu kita kenalnya dalam NLP proses untuk mendesain outcome yaitu adalah well formed outcome. Yang kemarin sudah kita bahas ada 5 poin ya. Baru kebahas satu. 5 poinnya biar nggak lupa sambil kita ingat-ingat lagi yang sudah kita bahas kemarin. Poin yang pertama adalah aim for specific result. Itu kita perlu membidik hasil akhir yang kita inginkan itu persisnya seperti apa. Karena hal ini menjadi cukup penting dalam mendesain suatu outcome biar lebih terfokus pikiran kita, satu, biar otak kita juga bisa mendapatkan arahan yang jelas juga. Dan kemudian kemarin juga sudah ada latihan ya, kita sebutkan beberapa 5 warna di sekitar kita, terus kita eh, mengarahkan pendengaran kita pada beberapa suara, ada 3 suara, dan juga sekaligus kita merasakan sensasi yang ada di perut kita itu sebagai latihan untuk mengerucutkan fokus kita. Karena sebagaimana kita tahu dalam mencapai outcome, pikiran kita perlu dilatih untuk bisa fokus gitu. Dan di pembahasan yang akan kita ulas di kesempatan kali ini yaitu adalah be positive. Ini langsung jadi satu ya teman-teman, be positive and see or hear or feel sensory data. Jadi 2 poin ini dijadikan satu oleh si penulis. Oke, saya bacakan dulu. These 2 steps must be considered together. Jadi 2 langkah ini memang harus dijadiin satu bersamaan. Kita lakukan secara bersama-sama, gitu kan? Karena tujuannya itu adalah untuk mengaktifkan neurons kita ya, syaraf kita yang ada di otak. Nah, seemingly simple, kelihatannya sederhana karena langkah ini menjadi hal yang cukup penting. Nah, di sini dituliskan juga karena ini adalah hasil terobosan dari study of communication. Nah, study of communication. Karena di sini adalah hasil studi dari Alfred Korzybski dan juga Noam Chomsky. Itu 2 tokoh yang cukup kita kenal dalam perkembangan dunia NLP ya. 2 tokoh yang menjadi role model, 2 founder NLP, yaitu Richard Bandler dan juga John Grinder. Jadi studi dari komunikasi ini terlahir dari 2 tokoh tersebut ya, yang fokusnya pada bahasa dan brain processing, pada bahasa dan uh, pemrosesan otak manusia. Itu kalau dalam Alfred Korzybski dan juga Noam Chomsky. Dan kemudian and the psycholinguistics inside of Fritz Milton Erickson, Richard Bandler dan juga John Grinder. Jadi dikelompokkan untuk bidang psikolinguistik itu dia terlahir dari Fritz Milton Erickson, Richard Bandler dan juga John Grinder gitu. It is important to understand. Ini menjadi hal yang penting untuk dipahami. First, yang pertama, that outcomes are based on sensory experience. Bahwa outcomes itu sensory based, pengalaman yang sensory based. Saya bahas sedikit lagi untuk mengulas, untuk mengingatkan kita apa yang sudah pernah kita bahas, apa yang menjadi perbedaan outcome dan juga goals. Dari definisinya, kalau outcomes itu kan hasil akhir yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin mendesain suatu dream, impian gitu, kita perlu mendesain hasil akhir apa persisnya yang kita inginkan. Kita buat gambarannya dalam bentuk di dalam benak kita ya, dalam otak kita itu berupa gambar, berupa suara dan juga sensasi gitu. Makanya ini menjadi hal yang penting ketika kita mendesain suatu outcome. Oke. Karena buku ini konteksnya kan dalam bisnis ya, teman-teman. Jadi kalau semisal kita ingin berkomunikasi dengan mitra bicara kita, dengan mitra kerja, dengan partner, dengan rekan bisnis gitu. Sebelum bertemu dengan dia, maka kita perlu
mendesain dulu di dalam benak kita, dalam otak kita, kira-kira dalam pertemuan nanti hasil akhir apa sih yang ingin saya dapatkan gitu. Itu digambar dulu tuh. Jadi dibuat movie-nya, internal movie-nya, filmnya tuh kayak kita puter gitu. Kita bayangin dengan jelas apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan dari hasil akhir yang kita inginkan. Nah, ini juga berlaku pada semua area kehidupan kita. Semisal kalau kita punya bisnis, kita pingin bisnis kita itu sukses ya. Bisnis yang sukses itu masih belum menjadi outcome. Bisnis yang sukses itu adalah goals. Nah, kalau outcomes itu pasti lebih presisi. Contoh semisal berapa banyak keuntungan yang ingin kita dapatkan nantinya. Secara nominal boleh kita sebutkan gitu ya. Terus mungkin adakah suara-suara yang ingin kita dengarkan saat kita sudah berhasil menjalankan bisnis kita, mungkin pujian dari orang-orang terdekat, ucapan selamat gitu ya. Atau mungkin juga sensasi di badan yang ingin kita rasakan saat kita sukses menjalankan bisnis kita. Itu kita buat gambarannya sedetail mungkin. Saya pernah berdiskusi juga tentang hal ini. Apakah ini untuk teman-teman yang muslim ya, apakah boleh sih kita itu menggunakan teknik ini? Apakah ini tidak mendahului takdir? Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan juga ketika saya diskusi dengan teman-teman saya. Ini pendapat saya pribadi, jadi bisa benar, bisa juga salah. Kalaupun memang ada keliru, karena ini juga diskusi ya teman-teman. Nanti bolehlah dikasih pendapatnya, perspektif dari teman-teman seperti apa. Kalau bagi saya pribadi, insya Allah ini tidak menyalahi syariat. Karena gini, kita tidak memastikan bahwa hal itu 100% akan terjadi. Enggak. Kita hanya sebatas membuat sebuah gambaran mental, sehingga otak kita tuh mendapatkan arahan yang jelas. Gitu. Jadi tidak untuk mengklaim bahwa itu pasti akan kita dapatkan. Enggak. Kalau kita mengklaim bahwa ketika dalam mendesain suatu outcome bahwa ini nantinya yang pasti akan saya dapatkan gitu, ya itu mendahului takdir dan itu nggak boleh ya, dan itu menyimpang. Makanya bagi saya pribadi untuk saat ini saya masih berpendapat insya Allah mendesain outcome itu tidak melanggar syariat dengan catatan bahwa kita yakin nih bahwa proses mendesain outcome itu adalah sebagai suatu ikhtiar, sebagai suatu cara kita untuk mengarahkan fokus kita, untuk memberikan otak kita arah dan tujuan yang jelas dalam proses perjalanan menuju hasil yang kita inginkan itu tadi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini cukup melegakan bagi saya pribadi karena dulu juga sempat ketika ditanya, aduh gimana ya gitu. Ternyata setelah saya dalami lagi, setelah saya rasakan lagi, ya perbedaan di situ bahwa ini bukan sebuah klaim bahwa hasil akhirnya pasti seperti yang kita gambarkan, tapi setidaknya otak kita mendapatkan arahan untuk bisa mendapatkan track-nya tuh kayak gimana untuk menuju ke sana, gitu teman-teman. Ya, sekali lagi ini boleh disanggah atau mungkin boleh ditambahi dan juga boleh dilengkapi sama teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, this means that an outcome is stated in words that describe what you see and hear and how you feel. Artinya bahwa outcome itu perlu kita susun ya kata-katanya untuk mendeskripsikannya dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Gitu. Nah, ini ada catatan tambahan di buku ini. For the purpose of this book, tujuan dari buku ini, sense and taste are usually considered part of the kinesthetic or feeling, atau class of experience. Jadi, untuk penciuman dan pengecapan itu digabungkan menjadi kinestetik. Dan kalau semisal ya, kalau semisal kita mau lebih spesifik lagi, contoh nih ya, kalau kita mendesain suatu outcome dalam bisnis gitu, terus kita sudah membayangkan berapa banyak duit yang akan kita dapatkan, itu bisa juga dengan digambarkan aromanya. Aroma apa sih? Contoh misal, bau duit gitu.
bawa duit yang banyak, terus mungkin juga digambarkan sensasi tangan ketika pegang duit yang banyak, atau mungkin ketika kita melihat nominal di rekening kita, terus dirasakan sensasinya, wah seneng banget gitu. Nah itu juga termasuk dalam proses mendesain outcome gitu. Nah, untuk mendefinisikan outcome ini, teman-teman, di sini dijelaskan bahwa kita perlu menyampaikannya dalam kata-kata yang positif. Oke, bukan dengan kata-kata yang negatif. Nanti akan dibahas lagi kata-katanya itu persisnya seperti apa sih yang kita butuhkan dalam mendesain suatu outcome. Ya. Nah, di sini dijelaskan not to be poor itu adalah negatif. Tidak ingin menjadi miskin, ya. Aku nggak mau jadi orang miskin gitu. Itu adalah kata-kata yang negatif gitu. Jadi dikasihkan contoh, diubah menjadi to be rich, ya, menjadi kaya. I want to be rich gitu ya. Aku menjadi kaya. Itu berarti diucapkan dengan kata-kata atau kalimat yang positif gitu. Terus berikutnya, once you can state your outcome in positive way, dan ketika kita sudah mendeklarasikan, ya, menyampaikan outcome kita dengan cara yang positif, kemudian tanyakan pada diri kita, then ask yourself, yang pertama, ini mungkin bisa dicatat karena ini cukup penting juga untuk bisa membuat gambaran yang lebih detail di dalam otak kita, ya. What will I see when I attain my outcome? Apa yang akan aku lihat ketika aku mendapatkan outcome ini? Apa yang aku lihat? What will I see? Terus kemudian, what will I hear? Dengar. Apa yang akan aku dengar? And what will I feel? Apa yang akan aku rasakan? Jadi 3 aspek dalam panca indera kita itu perlu kita sentuh, teman-teman. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan dari outcome tersebut, hasil akhir yang nantinya akan kita dapatkan. Gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita bisa latihan sedikit ya, teman-teman. Kita bisa latihan sedikit. Silakan tentukan satu goals dulu, jangan outcome ya, tapi goals dulu ya. Apapun itu yang menjadi goals-nya teman-teman saat ini, aku ingin, nah tapi diucapkan dengan kata-kata yang positif ya. Contoh semisal, kalau mengacu sama buku ini ya, aku ingin menjadi pribadi yang kaya gitu. Itu goal tuh. Aku ingin menjadi pribadi yang kaya. Oke. Setelah itu detailkan detailkan dengan apa yang aku lihat, apa yang ingin aku lihat saat aku menjadi kaya ini. Oke. Mungkin bentuk gambaran dari rumahnya, atau mungkin kita melihat pakaian yang kita pakai, atau mungkin aksesoris yang kita pakai gitu ya. Itu diperjelas semuanya detail, ya, itu yang pertama. Terus kemudian apa yang ingin kita dengar dari hal ini, contoh semisal, oke, saya ingin rumah saya ada kolam renangnya, semisal, berarti misalnya ada air mancurnya di situ sambil dibayangin suaranya, ada suara gemericik air di kolam gitu kan. Terus what will I feel gitu, kalau rumah yang mewah gitu biasanya kan adem gitu. Nah, sensasi di dalam rumah itu kayak gimana gitu kan. Rasa tenangnya, rasa di batin tuh kayak gimana sih persisnya yang ingin kita rasakan. Oke. Silakan latihan dulu teman-teman, saya kasih waktu. Silakan tentukan goal-nya terlebih dahulu, apapun itu goal-nya, yang kemudian nanti diperjelas di dalam benak kita itu apa yang ingin kita lihat, dengar, dan rasakan. Nah, catatannya adalah goal menjadi outcome setelah kita berhasil mendeskripsikan goal kita, ya. Yang pertama, disentuh dulu sensori kita, panca indera kita, penglihatan, pendengaran, dan kinestetik kita, perasaan kita, sensasinya, gitu. Oke, nggak usah lama-lama, 1 menit aja, tentukan goalnya dulu, atau mungkin biar biar lebih clear, silakan teman-teman di chat aja ya, di chat silakan ditulis goalnya apa nih, goalnya apa, silakan teman-teman. Tidak harus yang besar ya, yang sederhana pun juga boleh. Contoh semisal besok pingin buka puasa, eh,
makannya all you can eat, makan daging-dagingan gitu. Digambarin aja. Oke, ini Mas Akil, bangun kantor. Oke. Bangun kantor ini adalah goal-nya. Ingat, menjadi outcome saat kita berhasil mendeskripsikannya sesuai dengan eh, panca indera kita dulu, terus diucapkan dengan kata-kata yang positif. Ini kalau dari pengalaman saya pribadi, teman-teman, dengan melakukan hal ini tuh bisa menumbuhkan motivasi kita ya. Jadi kayak batin kita tuh tergerak, ikut tergerak, terdorong. Gitu. Nah, untuk Mas Akil ya, bangun kantor, diucapkan dulu di statement, diucapkan dulu bahwa aku ingin punya kantor, aku ingin membangun kantor yang seperti ini gitu. Terus buat gambarannya, apa yang ingin dilihat, dengar, dan rasakan. Nah, untuk ini ada lagi, ingin umroh, oke, Masya Allah, bagus ya. Eh, Digambarkan dulu, oke, karena umroh ini adalah sebuah goal untuk menjadi outcome, maka ya kita tentu sudah cukup teredukasi ya. Masjidil Haram itu seperti apa suasananya gitu kan. Mungkin beberapa imam sholat di Masjidil Haram yang pernah kita dengar, ada Syekh Sudes semisal gitu. Itu dibuat gambarannya, suaranya dimunculkan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan gitu. Hatinya digetarkan, nah gitu. Aku ingin menikah dan umroh tahun ini. Oke, Masya Allah. Toko menjadi lebih besar. Oke, sama teman-teman. Apapun yang menjadi goal kita, deskripsikan, sampaikan dulu dengan kata-kata yang positif. Yang kedua, dibuat gambarnya lebih jelas. Sekali lagi, saya ingatkan, tujuannya adalah agar otak kita bisa mendapatkan arahan yang jelas. Ya, kita mengarahkan otak kita. Seperti pembahasan kita yang lalu, bahwa Richard Bandler pernah mengatakan bahwa otak manusia itu tidak didesain untuk mendapatkan hasil, tapi otak manusia itu didesain untuk mendapatkan arahan. Gitu. Sampai di level yang terakhir adalah kita rasakan sensasinya saat kita sudah berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Dirasakan sensasinya di badan. Sampai dikenali bahwa, oke, ini adalah perasaan A, perasaan B, perasaan C. Contoh misalnya yang pengen umroh gitu kan, ada perasaan haru di sana melihat Ka'bah gitu kan, mungkin sholat dengan ribuan orang gitu. Perasaannya dimunculkan. Oke, ini sudah ada dari Al nih. Aku ingin menikah dan umroh tahun ini outcome. Melihat tamu undangan hadir di acara pernikahan. Oke. Mendengar suara sah dari para saksi di acara akad. Wah, Masya Allah. Kurang satu nih, sensasi apa yang ingin Al rasakan dalam hal ini? Ini ada Mas Fuad, deal project corporate training. Oke, saya ingin dapat deal project corporate training gitu. Terus apa yang ingin dilihat, didengar, dan dirasakan. Ini ada Mas Imroin, ingin goal presentasi project besok pagi. Oke, nice. Tetap juga sama digambarkan secara visual, auditory, dan kinestetik ya. Yang ingin dilihat, didengar, dan dirasakan dari outcome atau hasil akhirnya. Merasakan senang, bahagia, dan terharu ketika mendoakan istri setelah akad. Oke, yang dipegang kepalanya gini ya. Mantap. Itu dirasakan dulu sensasinya, perasaannya. Kalau bisa lebih dispesifikkan lagi, oke, ingin dihadirkan perasaan apa? Karena biasanya ketika, Kekeh gitu di satu konten tertentu oke, dominan lah gitu. oke, ada yang bocor. Yang lucunya, Sebentar. kan aku dulu kan hidungnya kan orang Batak. Oke, nah, gitu ya teman-teman ya. Clear ya, caranya gitu. Jadi kalau kita ingin mendesain outcome itu adalah kita perlu sampai mendeskripsikannya, sampai menyentuh panca indera kita. Dan sedikit tips dari saya ya, karena saya juga seorang sales, karena saya juga seorang penjual, ini juga yang saya lakukan kalau saya ingin mempersuasi atau menginfluence klien-klien saya, ya, atau customer saya, calon customer saya. Biasanya yang saya sentuh ya tiga panca indera ini. Jadi apa yang akan dia dapatkan, oke, saya ceritakan, terus saya minta dia untuk membayangkan
apa yang akan dia lihat, dengar, dan rasakan setelah membeli atau menggunakan produk atau jasa yang saya tawarkan. Gitu. Oke, sip. Latihannya sederhana seperti itu aja, teman-teman. Nah, yang berikutnya, saya baca lagi ya. To that end, you need to know the difference between fat, abstract words, and lean, or concrete, concrete words. Jadi gini, tadi kan kita sudah membahas tentang diucapkan dalam kata-kata atau kalimat yang positif, gitu ya. Nah, kita perlu mengenali ada dua bentuk kata di sini, yaitu adalah abstrak dan juga konkret. Abstrak di sini disebutkan sebagai kata yang gemuk atau fat words. Kata yang gemuk ya. Nah, dan juga concrete word itu adalah lean word, disandarkan kepada apa gitu. Jadi ada bentuk kata ya, fat words sama lean words, atau kata tersebut disandarkan kepada apa. Nah, di sini ada catatan tambahan, fat words are favorites of politicians. Jadi orang-orang politik itu sering menggunakan fat words. Fat words itu adalah kata-kata yang abstrak, kata-kata yang general, kata-kata yang multitafsir, teman-teman. Sama halnya ketika tadi kita mendesain outcome kita, saat kita mengatakan, aku ingin jadi orang yang kaya. Nah, itu adalah fat words. Atau abstract words. Masih nggak jelas, kayanya kayak gimana. Nah, makanya kalau semisal kita sudah belajar NLP, kita belajar metamodel, pertanyaan yang bisa diajukan adalah, oke, seberapa kaya Anda gitu loh. Kekayaan apa aja persisnya yang ingin Anda miliki, berapa jumlahnya, apa saja jenis atau bentuk kekayaan yang Anda inginkan gitu. Jadi untuk didetailkan. Sedangkan yang kita butuhkan dalam mendesain suatu outcome adalah kita perlu membuatnya dalam bentuk yang spesifik, dalam kata-kata yang spesifik gitu. Oke. Fat words are favorites of politicians because these words are so general that the audience can agree with whatever the politician says. Jadi fat word ini adalah kata-kata yang disukai oleh para politisi, ya, karena kata-kata ini sangat general dan audiens, para pendengarnya itu bisa setuju dengan apapun yang politisi tersebut katakan. Kita ambil contoh ya, kata-kata yang sering atau mungkin familiar di telinga kita ya. Contoh, oke, bersama kita bisa. Oke, ya itu benar, sebuah kata-kata yang benar juga gitu, nggak salah gitu, bersama kita bisa. Nah, ketika disampaikan kalimat seperti itu, maka para pendengarnya, para audiens itu akan memaknai kata-kata tersebut, kalimat tersebut. Gitu. Nah, lanjutannya adalah with abstract words, dengan kata-kata yang abstrak, each listener, setiap pendengar, can color in his own meaning. Jadi setiap pendengarnya itu bisa mewarnai sendiri makna apa yang ingin dia beri, yang dia letakkan pada kalimat atau kata-kata yang dia dengar tersebut ya. Dan fat words are useful, ya. Kata-kata yang gemuk itu atau kata-kata yang abstrak itu sangat berguna ketika ketika si pembicara itu is trying to gain agreement among many people. Jadi kata-kata yang abstrak itu sangat berguna ketika si pembicara yang menyampaikan kata-kata tersebut itu sedang mencoba untuk meningkatkan kesepakatan pada banyak orang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi mimpin rapat pun juga, kalau itu bukan sebuah direction ya, bukan sebuah arahan, bukan sebuah perintah, maka kita bisa menggunakan fat words ini. Jadi kalau kita amati, salah satu language model dalam NLP yaitu Milton Model, itu semuanya adalah fat words tuh, ya kan? Fat words. Saya yakin Anda bisa melakukannya kok. Itu kan fat words gitu. Nggak jelas gitu kan. Persisnya seperti apa gitu, atau bagaimana persisnya Anda melakukan hal ini gitu. Kan masih nggak jelas gitu. Masih abstrak banget. Tergantung bagaimana si penerima pesan itu mewarnai makna-makna yang dia dapatkan dari si pembicara tersebut.
Oke. Lanjut ya. Concrete words are much more specific. Jadi concrete word itu lebih spesifik. Nah, di sini dicontohkan bananas describes a specific fruit. Pisang itu mendeskripsikan buah yang lebih spesifik. Oke. Your bananas may be green and my bananas may be yellow gitu. Pisang Anda bisa jadi hijau dan pisang saya bisa jadi kuning. But we will pretty well agree what bananas refers to. Tapi kita bisa cukup sepakat dengan pisang itu merujuk kepada apa gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan pisang, ya itu pasti adalah buah. Terlepas itu bentuknya, jenisnya, warnanya seperti apa, tapi kita tahu bahwa ya pisang adalah pisang gitu loh. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa untuk mendesain outcome itu dibutuhkan concrete words. Oke. Berikutnya, fat words have many layers of meaning. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa fat words atau abstract word itu memiliki beberapa lapisan makna. Sementara itu, while lean words have been pared down to essentials. Jadi kalau lean word itu sudah menjadi lebih esensi ya, menjadi lebih detail, menjadi lebih spesifik gitu. Catatannya adalah fat words are used to gain agreement. Fat words itu digunakan untuk meningkatkan kesepakatan, ya, meningkatkan kesepakatan. Lean words to get insights and give instructions. Jadi kalau kita mau memberikan insight kepada orang lain dan kita mau memberikan arahan kepada orang lain, dalam hal ini kalau dalam urusan bisnis ya, ketika kita memberikan instruksi kepada tim kita, maka kita perlu menggunakan concrete words atau lean words ya. When your outcomes includes tasks or decisions, ketika outcome kita membutuhkan tugas dan juga arahan, ya, you need lean words. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mendesain outcome pada tim kita dan itu membutuhkan berupa tugas atau arahan, maka kita butuh menggunakan lean words atau kata-kata yang spesifik. Oke. To discover your own personal outcomes, you need lean, concrete words. Nah, untuk bisa mendiscover personal outcome kita, hasil akhir yang kita inginkan, maka kita membutuhkan lean words atau concrete words. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, ini cukup menarik juga. Biar kita itu dalam mendesain outcome, itu nggak terlalu kabur dalam gambaran atau bayangan yang muncul dalam otak kita membutuhkan kata-kata yang spesifik. Oke. Dan di sini ada beberapa, bukan beberapa, ada contoh bentuk penggunaan ini ya. Be positive and see or hear or feel sensory data itu berupa percakapan seperti ini. Jadi ini adalah percakapannya si Jenny Laborde dengan kliennya. Cuma cukup panjang. Intinya gini teman-teman. Dalam proses berkomunikasi, kalau kita mengacu dengan apa yang sudah kita bahas ini, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah proses dari komunikasinya. Satu. Terus yang kedua, kita perlu menguak ya, mendiscover the individual's meaning of words. Jadi setiap orang itu kan pasti punya preferensi kata-kata gitu ya. Semisal ketika orang mengatakan, "Oh, saya kemarin sudah ngelakuin hal ini, tugasnya udah saya kerjain, tapi hasilnya masih belum begitu berdampak gitu. Oke, kemarin saya sudah melakukan hal tersebut, tapi hasilnya masih belum berdampak." Itu kan juga punya banyak meaning di dalamnya. Nah, tugas kita adalah mendiscover kalimat tersebut. Kemudian kita bantu partner bicara kita, mitra bicara kita untuk aim for specific outcome. Jadi dengan pertanyaan seperti kemarin ya. So,
What do you want gitu. Lalu apa yang Anda inginkan dalam hal ini? Persisnya apa sih yang Anda inginkan gitu. Ya. Jadi process of communications, terus yang kedua adalah the individuals meaning of words. Terus yang ketiga aim for specific outcome, bidik pada outcome yang lebih spesifik. Terus diperhatikan apakah ada incongruence dalam voice tone dan tempo gitu. Contoh semisal ketika kita tanya ya, kamu yakin nggak kamu bisa ngerjain hal ini gitu? Voice tone dan juga temponya tuh tidak mencerminkan keyakinan gitu. Itu bisa kita clarify nanti ya. Bisa kita clarify. Semisal ditanya tadi jawabnya, ya saya yakin Pak. Tapi kan nggak, dari voice tone dan juga tempo ngomongnya masih belum mencerminkan bahwa dia itu yakin. Dan di sini bisa dibaca bahwa adanya incongruence, ketidakkongruenan antara apa yang diucapkan dengan apa yang terjadi di dalam batinnya, gitu teman-teman. Itu bisa kita klarifikasi juga. Nah, terus kita arahkan mitra bicara kita untuk menyampaikan outcome-nya be positif dengan kata-kata yang positif. Oke. Sambil kita amati breathing-nya, nafasnya. Oke. Ketika dia menyampaikan outcome tersebut, terjadi perubahan pola nafas nggak? Kan kita bisa mengenali ya secara alamiah, secara natural, orang yang yakin, orang yang gembira, orang yang ragu, itu bisa terlihat dari nafasnya. Contoh orang yang ngerasa kayak terbebani itu, nafasnya kayak, oke, saya coba Pak ya. Nah, gitu. Itu ada incongruence-nya, teman-teman. Oke. Kemudian, di sini dijelaskan, kita perlu mengarahkan si mitra bicara kita untuk bisa mengakses state yang dibutuhkan untuk bisa mencapai outcome dia. Gitu. Cukup panjang di sini. Intinya di situ, teman-teman ya. Jadi, kalau yang saya amati, yang saya dapatkan, yang saya pahami di sini, kemampuan kita dalam berkomunikasi itu sangat dipengaruhi juga dari sensory acuity kita, yaitu kepekaan indrawi kita untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan mitra bicara kita saat menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Ini yang saya tangkap di situ kayak gini. Apakah dia yakin dengan apa yang dia sampaikan? Apakah dia ragu gitu kan? Dia menyampaikannya dengan cara yang seperti apa? Perlu kita perlu kita kenali. Oke, ini sudah pada kesimpulannya. Pada kesimpulannya, ini ada summarize-nya, ada rangkumannya. To summarize what we have learned about outcome, untuk bisa merangkum apa yang sudah kita pelajari dari outcome, yang pertama adalah an outcome must be stated in positive terms, bahwa outcome itu perlu diucapkan dalam kata-kata yang positif. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita tahu outcome kita, maka tanyakan sama diri kita, then ask yourself, yang pertama adalah, what will I see when I get my outcome? Apa yang aku lihat ketika aku mendapatkan outcome saya? What will I hear? Apa yang akan saya dengar? Dan yang ketiga adalah, what will I feel? Apa yang akan saya rasakan? Jadi, bantu diri kita dalam mendeskripsikan outcome itu dengan 3 pertanyaan tadi. Oke, silakan dicatat teman-teman. Apa yang akan saya lihat, apa yang akan saya dengar, dan apa yang akan saya rasakan. Write down your answers. Tulislah jawaban Anda. Try to imagine 4 things you will see when you have your outcome. Oke, jadi ini untuk latihannya ya teman-teman ya. Di sini udah ada panduannya. Jadi bayangkan dulu, kemudian tuliskan 4 hal yang akan Anda lihat saat Anda berhasil mencapai outcome tersebut. 4 hal dari penglihatan kita yang ingin kita lihat. Then 4 sounds you will hear. Dan 4 suara yang ingin kita dengarkan. Oke, tadi 4 hal yang ingin kita lihat, kemudian 4 suara yang ingin kita dengarkan, then kemudian 4 sensations you will feel, dan 4 sensasi yang ingin
ingin kita rasakan saat kita berhasil mendapatkan outcome tersebut. Oke. If you don't know at least 4 answer in each category, jadi kalau kita tuh mungkin masih belum bisa menemukan setidaknya 4 jawaban dari setiap kategori tadi ya, write down as many as you can find. Jadi tulis aja berapapun yang bisa Anda temukan gitu. Oke. Jadi ini yang bisa kita bahas, teman-teman. Cukup singkat, padat, dan insya Allah cukup bermakna, insya Allah cukup berdampak agar kita bisa lebih mudah dalam mendesain outcome kita. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan pembahasan kita, masuk ke dovetail desires, itu adalah langkah keempat dalam mendesain outcome. Baik, saya Idrus Putra. Terima kasih untuk waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan.